warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Ya, bagaimana kabarnya Pak Sarip? Alhamdulillah baik. Ibu juga bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik juga. Hari ini saya ingin mengajak Pak Sarip ngobrol nih, kira-kira Pak Sarip keberatan tidak? Justru itu Bu, yang seperti yang saya katakan kemarin, saya perlu teman untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Oke, baiklah Pak Sarip. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak Sarip. Nah, itu yang saya harapkan Bu. Oke. Akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Sarip sepertinya kurang bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Pak Sarip sebelumnya? Terima kasih Bu sudah memperhatikan dan membantu saya. Oke, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak Sarip? Begini, saya ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi yang kemarin saya ceritakan ke Ibu. Oke. Lalu apa tujuan akhir obrolan kita nanti, Pak? Begini Bu, saya ini masih bingung mengapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus dalam mengajar di kelas. Oke. Coba ceritakan kepada saya, Pak Sarip, apa yang Pak Sarip rasakan? Saya merasa saat mengajar murid-murid tidak memperhatikan dan ini membuat saya kurang tambah semangat begitu Bu. Apa yang membuat Pak Sarip kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran yang saya sampaikan dengan baik. Oke, maksudnya murid-murid menjadi tidak belajar atau bagaimana, Pak? Tidak juga sih, hanya saya saja yang merasa ketika masuk kelas murid-murid itu kurang bersemangat begitu Bu. Oke, baiklah. Pak Sarip sekarang bisa ceritakan proses pembelajaran di kelas Pak Sarip? Ya, seperti biasa Bu, berdoa, dilanjutkan apresiasi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan kita akan lakukan ya. Kemudian saya menyampaikan materi dan siswa itu menyimak. Selain itu juga mengerjakan penugasan dari saya. Lah begitu mengerjakan tugas itu mereka kurang bersungguh-sungguh. Jadi saya bertanya-tanya begitu ya Bu ya. Apa ada ya yang salah dengan pembelajaran saya ini? Oke, menurut Pak Sarip nih, Pak, ada salahnya tidak di mana itu? Ya itu dalam menangkap penjelasan dari saya Bu. Oke, begitu ya. Coba ceritakan selama ini Pak Sarip apa yang sudah Pak Sarip lakukan nih selama di kelas? Saya sudah mengajak bermain dalam pembelajaran, melaksanakan ice breaking. Saya juga mengadakan diskusi kelompok ya, memutarkan video baik dari YouTube atau yang ada dari laptop atau yang saya punyai. Selain itu juga mengajak siswa-siswa belajar keluar kelas begitu Bu. Oke, apa ini berlangsung setiap hari, Pak? Tidak sih, hanya kadang malas namun juga bersemangat ketika pelajaran matematika dan SPDP. Mereka itu lebih menyukai ketika praktek belajar ya, yang praktek secara langsung. Oke, berarti sebenarnya pembelajarannya Pak Sarip ini sudah baik ya Pak, namun ada pelajaran tertentu yang membuat anak kurang bersemangat. Betul juga, betul sekali Bu. Saya memang merasa dari keseluruhan itu
dipengaruhi dari semangat saya. Oke, sepertinya tidak ada hal yang membuat Pak Sarip apa namanya? Membuat Pak Sarip kesulitan untuk mengajar ya Pak. Dari tadi tekniknya juga sudah baik Pak gitu. Eh, dan usaha-usahanya Bapak juga sudah luar biasa nih Pak. Lah, masih ada kendala lain nggak selain itu Pak? Untuk kendala lain sudah tidak Bu. Hanya saya ingin murid-murid saya itu bersemangat dan aktif lagi ketika dalam pembelajaran saya. Oke, dari penjelasan Pak Sarip nih, kira-kira rencana ke depan yang ingin Pak Sarip perbaiki apa? Eh, saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran itu akan lebih aktif lagi dan menyenangkan kembali. Oke, adakah hal lain yang ingin Pak Sarip terapkan? Saya akan berusaha mengatur suasana hati sebelum mengajar, sehingga saya berharap akan berimbas pada murid-murid saya untuk semangat belajar lagi dalam kelas. Oke, kira-kira nih Pak, dari rencana Bapak tadi, adakah guru lain yang bisa membantu Pak Sarip dalam hal ini? Saya akan meminta bantuan rekan sejawat yaitu Putri, sehingga kami berdua bisa belajar bersama-sama. Oke, dari hasil diskusi kita ini ya, komitmen apa yang Pak Sarip ingin terapkan agar bersemangat dalam belajar sehingga berdampak pada murid? Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya gitu ya Bu ya, memperbaiki pembelajaran di kelas. Selain itu juga mengajak Ibu Tri untuk berdiskusi belajar bersama. Wah, bagus banget nih Pak. Bapak pokoknya semangat dan yakin bisa Pak. Semangat juga Bu Dewi. Saya menjadi Ya, lebih lega bisa mencurahkan isi hati saya, unek-unek saya untuk bercerita. Dan alhamdulillah dengan saya bercurah pendapat dengan Ibu bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi, khususnya dalam pembelajaran di kelas. ya sama-sama Pak. Ini kita sudah dari tadi ngobrol. Terima kasih untuk waktunya dan untuk hari ini dicukupkan dulu ya Pak Sarip. Dan Iya, terima kasih ya, atas waktunya. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalpak cek. Gitu. Biar biar nggak masuk di mute dulu punya Ibu Bu. Gimana Pak? Biar nggak masuk rekamannya di mute dulu.
Lanjut, Bu. Ya, Bu Dewi, dilanjut yang kedua. Gimana, Pak? Dilanjut yang kedua. Ya, sip, 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 Pak. Pasal ini baru. Nah, ini yang kedua, tolong. Ambek Tutupi. Ya, siapa yang kedua ya? Lihat nih, Bu Dewi. Sip, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk coaching yang topik yang kedua, yaitu saya Sarip Hidayat selaku coach dari Ibu Dewi yang sebagai coach dalam topik permasalahan menurunnya semangat Bu Dewi dalam mengajar. Bahwa beliau, Ibu Dewi, adalah seorang guru kelas 4 yang akhir-akhir ini kurang bersemangat dalam mengajar. Setiap sampai sekolah, beliau mengajar seadanya saja, berbeda dengan sebelumnya. Sebagai teman sejawat, saya Sarip ya, yang mencoba membantu Bu Dewi dalam menemukan atau cara mengatasi permasalahan dari beliau. Adapun coaching model Tirta yang akan kita laksanakan adalah sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Sarip. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Pak Sarip? Alhamdulillah baik juga Bu. Bagaimana ya Bu untuk pertemuan ini, ada apa? Ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Pak Sarip, ada hal yang mengganggu pikiran saya dan saya pengen ngobrol nih sama Pak Sarip. Yeah. Ya, dengan senang hati Bu, saya akan mendengarkan hal apa yang mau Bu Dewi
sampaikan hari ini? Jadi gini Pak, akhir-akhir ini saya merasa bosan banget ngajar di kelas. Tugas-tugas rasanya numpuk banget nggak selesai-selesai. Dari administrasi guru, sekolah, menghadapi wali murid, kegiatan pelatihan, lomba, dan masih banyak lagi Pak. Oh begitu, Bu Dewi. Rasanya sekarang sedang bosan mengajar ya, karena banyak pekerjaan yang numpuk-numpuk, begitu Bu? Betul sekali Pak Sarip, dan ya saya pengen nih semangat belajar saya ini kembali dan tugas-tugas lain juga selesai Pak. Oke, baiklah Bu Dewi. Berarti hal apa yang ingin Bu Dewi dapatkan atau yang akan Bu Dewi harapkan nanti dari percakapan yang kita laksanakan kali ini, Bu? Jadi saya pengen semangat lagi Pak ngajarnya, senang ketemu anak-anak di kelas, dapat bereksplorasi banyak hal, dan tugas-tugas lain juga terselesaikan satu persatu. Jadi bisa kembali bahagia Pak di sekolah. Oh, begitu. Nanti Bu Dewi ingin punya cara atau ide untuk menyelesaikan masalah terkait dengan semangat mengajar dan dapat menyelesaikan tugas-tugas di luar mengajarnya, begitu ya Bu ya? Iya Pak, saya pengen punya ide yang bisa ngembaliin semangat mengajar anak-anak, dan semua urusan lain juga terselesaikan. Beberapa kali saya nyoba ketemunya mentok Pak, akhirnya pusing sendiri. Iya, iya, ya. Bu Dewi, saat tugasnya belum menumpuk itu ya, Bu Dewi ya, Bu Dewi apa yang Bu Dewi lakukan ya? Bagaimana perasaannya Bu Dewi saat mengajar sebelum eh, tugas-tugasnya itu numpuk-numpuk itu? Ya dulunya setiap ke sekolah rasanya seneng Pak, bisa ketemu anak-anak, masalah di luar juga jadi hilang. Ya saya menikmati kegiatan-kegiatan di sekolah bersama murid-murid Pak. Oh, begitu. Berarti sekarang kondisinya berbeda begitu, Bu? Iya Pak, sekarang jadi malas ke sekolah. Iya, iya. Kenapa kok malas Bu Dewi? Bisa diceritakan? Ya setiap ke sekolah ketemunya tuntutan tugas administrasi, ini itu kegiatan, lomba-lomba, jadi tidak menikmati kegiatan bersama anak-anak. Iya, banyak pekerjaan di luar jam mengajar yang mengganggu aktivitas rutinitas Bu Dewi ya dalam mengajar dan eh, mengerjakan tugas lainnya. Betulkah Bu? Ya betul Pak Sarip, itu yang saya rasakan. Ya, ya, ya. Berarti sekarang ada beberapa kondisi yang Bu Dewi hadapi ya, dari tuntutan administrasi, tuntutan mengajar ya, eh, tuntutan administrasi dari sekolah, pendampingan lomba-lomba ya, serta pendampingan dalam kegiatan-kegiatan yang lain di sekolah Ibu, begitu Bu? Betul Pak, jadi rasanya numpuk. Oh iya ya. Dari kondisi-kondisi tersebut menurut Bu Dewi itu hal pekerjaan atau tugas yang mana yang kiranya dapat di-skip atau dilewati dulu atau tidak urgent begitu Bu? Mungkin ya Pak, mungkin itu pendampingan lomba Pak. Mungkin bisa saya percayakan sama guru yang lain gitu, dan bisa jadi pembelajaran guru lain agar bisa mendampingi lomba-lomba dan tidak terpaku sama guru-guru yang biasanya gitu Pak. Memang biasanya untuk penunjukan pendampingan lomba seperti apa? Apakah ditunjuk langsung oleh kepala sekolah atau dilakukan diskusi bersama dulu bersama rekan-rekan guru yang lain dalam misalkan melalui rapat atau bagaimana? Biasanya sih ya karena kebiasaan aja Pak.
Jadi kalau lomba ini sama guru ini, lomba itu sama guru itu, seperti itu, Pak. Ya, ya, seperti itu ya. Mungkin, bukan mungkin ya, eh, jika ya akan lebih baik jika didiskusikan kembali terkait pendampingan lomba, eh, atau kegiatan-kegiatan lain ya sebelum adanya penunjukan gitu ya. Mungkin akan lebih baik ya Bu ya, menjadi terobosan baru ya, menjadi terobosan baru di dalam penentuan pendamping lomba ataupun pendamping kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya Bu ya. Iya juga sih, Pak. Jadi nanti saya akan coba komunikasikan sama kepala sekolah dan juga teman-teman yang lain, biar ya ada penerusnya gitu, Pak. Iya, bagus sekali. Yang kedua nih Bu, terkait tugas administrasi. Tugas administrasi sebagai guru ya tentunya ya. Selama ini Ya. bagaimana pekerjaan administrasi yang Bu Dewi lakukan? Karena saya sering menunda-nunda sih, Pak. Jadi akhirnya numpuk seperti itu. Iya, iya. Eh, Agar tugasnya Bu Dewi tidak tertunda-tunda menjadi numpuk banyak gitu ya. Bagaimana kalau Bu Dewi, bagaimana cara yang jitu, cara yang baik untuk mensiasati pekerjaan Ibu ya, mensiasati menyelesaikan gitu Bu. Ya, harusnya saya membuat jadwal saya sendiri sih, Pak. Jadi saya bisa ingat apa yang harus saya kerjakan dan dapat meluangkan waktu minimal 1 hari untuk satu perangkat gitu, Pak. Ya bagus ya. Apakah Bu Dewi sudah membuat jadwal sendiri atau sudah mencoba untuk meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas administrasi? Lah, itu Pak, saya belum membuat jadwal. Iya, iya, iya. Pertanyaan saya, kenapa Bu Dewi belum sempat membuat jadwal dan atau meluangkan waktu untuk mengerjakan administrasi Bu Dewi? Ya, kalau misal saya membuat jadwal, rasanya jadi kelihatan semua Pak pekerjaan saya. Jadi banyak banget dan nggak bisa napas lega, kepikiran terus gitu. Iya ya, oke. Oke, tapi apa yang terjadi ya dengan tidak buat jadwal atau manajemen waktu itu dengan baik? Apa yang terjadi ketika tidak membuat jadwal ya? Bu Dewi tidak membuat jadwal. Apa yang Bu Dewi rasakan sekarang? Ya, pekerjaan saya jadi banyak yang tertunda sih Pak, karena kelupaan, terus akhirnya numpuk gitu. Iya, iya, iya. Menurut Sekaria, saya ngerti ya. Kemudian menurut Bu Dewi, bagaimana sekarang sebaiknya Bu? Apa yang harus Bu Dewi lakukan? Harusnya sih Pak, saya membuat jadwal dan memperhatikan prioritasnya. Jadi tidak terlalu banyak lah, tapi saya tetap ingat tugas-tugas saya gitu, Pak. Iya, iya. Oke, luar biasa Bu Dewi. Bu Dewi, dari pembicaraan kita dari tadi, apa yang Bu Dewi dapatkan Bu? Saya harus mulai menata diri lagi, Pak. Ya, bagaimana caranya? Pertama, saya harus mulai menyampaikan kepada kepala sekolah dan guru terkait pendampingan lomba agar kegiatannya lebih variatif pendampingnya gitu. Hmm, terus? Ya, kedua, saya harus memaksakan diri membuat jadwal agar mulai mengerjakan tugasnya pelan-pelan. Ketika saya dapat mengerjakan keduanya itu, insya Allah saya dapat kembali bahagia, Pak, di kelas. Bagus. Oke kalau begitu. Sekarang Bu Dewi jadi tahu ya apa yang harus Bu Dewi lakukan. Iya, Pak Sarif, saya jadi tidak bingung lagi nih. Ya bagus. Eh,
Bu Dewi, terakhir nih ya. Sekarang untuk menyemangati diri Bu Dewi ya, coba ucapkan kata-kata yang bisa membangun semangat diri Bu Dewi supaya lebih semangat lagi dalam melakukan perubahan yang terjadi pada diri Bu Dewi. Semangat, aku bisa, aku mampu. Ya, bagus. Ya, luar biasa Bu Dewi. Semangat gitu ya, Bu ya. Kata semangat, Ya, bisa dan mampu ya. Luar biasa Bu Dewi. Bu Dewi, pasti Bu Dewi mampu dengan 3 slogan tadi, semangat, bisa, mampu gitu ya. Pasti mampu. Saya yakin Bu Dewi mampu. Nah, pembicaraan kita hari ini saya rasa keren sekali gitu ya, Bu ya. Kita akan kita cukupi sampai sini dulu ya, Bu ya. Semoga iya, Pak. dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya Bu Dewi sudah semangat lagi ya. Kita tinggal melihat perkembangan dari Bu Dewi dari saat ini ke depan gitu ya. Terima kasih Bu Dewi. Oke, terima kasih juga Pak sudah mau mendengarkan. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan setelah ini. Iya, bagus sama-sama Bu Dewi. Saya pamit dulu ya Bu Dewi. Tetap semangat. Iya, Pak. Iya, Semangat. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.